Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid ini di pagi yang cerah tentunya, insyaallah, alhamdulillah, yang cukup sejuk ya, insyaallah, di Ahad pagi pertama ini, alhamdulillah. Tentunya ini adalah semua dikarenakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, alhamdulillah. Semoga majelis ini adalah majelis yang penuh kemanfaatan dan membawakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segala umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwah fillah, a'adzana Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua, kita akan melanjutkan pembacaan risalah atau kitab, yaitu yang judulnya adalah Kun Salafiyan 'alal Jaddah, yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi. Beliau menulis kitab ini berkaitan dengan masalah manhaj salaf seperti itu. Kita masih di pembahasan di bagian muqaddimah. Dan ini sangat lengkap sekali isinya, sangat luas sekali. Meskipun muqaddimah tapi sudah menggambarkan banyak hal. Terakhir itu sampai halaman 14, betul? Halaman 14. Ya. Nah, siapa yang masih ingat sebelumnya tentang apa? Sebelumnya apa? Kemarin apa? Ada yang masih ingat? Tinggal dibaca aja sebelumnya. Jadi pembahasan sebelumnya beliau membahas tentang bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, dan menjadikan umat yang adil, pertengahan, yaitu di antara sikap keras dan sikap meremehkan. Kemudian siapakah orang-orang yang bisa mewakili ini semua, sikap wasatiyah atau sikap pertengahan ini? Siapakah mereka yang bisa mempresentasikan yang sikap pertengahan? Siapa mereka? Yaitu mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya ya. Ini itu pembahasannya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk kepada hal baru, yaitu yang disampaikan oleh beliau. Tentunya masih konteksnya masih berkaitan ya, yaitu mengenai kurang lebih adalah hakikat dakwah salafiyah. Hakikat dakwah salafiyah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya itu sampai kepada pembahasan mengenai ayat surat Luqman ya, ayat surat Luqman, yaitu wattabi sabila man anaba ilaihi.
dan ikutilah jalannya orang yang inabah, orang yang munib atau inabah, orang yang kembali kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan orang yang kembali kepada Allah, orang yang mendapatkan petunjuk. Wa yahdi ilaihi man yunib, ini pembahasannya. Bagaimana sisi istidlal ayat ini berkaitan dengan kewajiban mengikuti para sahabat di dalam beragama? Bagaimana ayat ini, sisi istidlalnya? Bagaimana? Saya bisa. Di situ sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap sahabat itu adalah munib. Munib itu apa? Orang yang inabah. Jadi ini sekedar kunci dalam sedikit memahami kata dalam bahasa Arab, nanti kaitannya dengan terjemahan. Ini pentingnya tasrif, pentingnya tasrif. Contoh, kita menjumpai kata anaba, maka harus sudah terbayang bagaimana tasrifannya. Coba, siapa yang sudah pernah tasrifan? Anaba, ini kan karena kitabnya bahasa Arab ya, jadi ya Anda kembalikan hal-hal gitu ya, biar nanti bisa lebih. Anaba ya, anaba, yunibu. Anaba yunibu apa? Masdarnya anaba ya. Anaba yunibu inabatan. Muni bun, muna bun. Aduh, sudah ini tuh. Jangan-jangan ada salah ruangan ini. Salah. Alam sini apa? Ini ikut bahasa apa? Af'ala yuf'ilu. Nah, nanti kalau yang putra-putra itu pada ngomong dia isin nanti anaknya sendiri ya. Nanti kita diajar ya. Ini tasrifan itu udah makanan hariannya para santri. Anaba yunibu inabatan munibut munabun. Ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'an. Seperti itu ya. Maksudnya arahnya paham ya misalnya. Jadi kok di ayat ini ada anaba, nanti di bawah Imam Ibnu Qayyim mengatakan munibun. Gambarnya gimana? Munibun adalah setiap sahabat itu munib, berarti orang yang inabah. Itu gambarnya. Paham? Setiap sahabat adalah orang yang inabah. Tinggal nanti dicari inabah itu apa dalam bahasa Indonesia. Munibun ilallahi fayajibu ittiba'u sabili. Setiap sahabat tidak terkecuali, setiap sahabat itu munibun, orang yang inabah, orang yang kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka. Nah, ini kan wattabi perintah, ya kan? Wattabi itu perintah, ikutilah berarti perintah. Fil amr, bahkan al-aslu fil amri, mana asal dari perintah apa? Ya, al-wujub, wajib. Ya. Asal dari perintah adalah wajib. Maka wajib bagi kamu mengikuti jalannya orang yang kembali kepada Allah. Sedangkan istidlalnya setiap para sahabat, minas sahabat, dari para sahabat kembali kepada Allah, maka wajib mengikuti jalannya mereka. Dalam hal apa? Dalam hal beragama. Wa aqwaluhu wa i'tiqaduhu min akbari sabili. Mengikuti apa? Wa aqwalihi wa i'tiqadihi min akbari sabili. Wallahu a'lam. Wa aqwaluhu wa i'tiqaduhu min akbari sabili. Ucapan mereka, akidah mereka min akbari sabili, termasuk jalan yang paling besar. Wa dalilu ala annahu munibun ila Allah Ta'ala
dan ini dikuatkan oleh ayat lagi yang menguatkan bahwasanya hum siapa? Anak sahabat. Mereka kembali kepada Allah. Allah qad hadahu. Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi satu-satunya generasi yang secara keseluruhan yang mereka terkategorikan sebagai sahabat itu mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Satu-satunya. Seperti bisa dipahami ya? Coba sekarang sahabat itu siapa? Apa definisi sahabat? Apa definisi sahabat? Man huwa sahabi? Apa yang dimaksud dengan sahabat? Bahasa Indonesia. Sahabat itu siapa? Maksudnya sahabat Nabi ya, bukan sahabatnya antum nanti kangen aku guys. Bukan ya, sahabat Nabi, sahabi. Orang yang menangi, ya, berarti menang ya. Menangi ya, bisa apa? Bahasa Jawa ya. Orang yang menangi sama apa? Menangi Rasulullah. Terus? Nah, tidak sampai segitu Pak. Ya. Nabi beriman kepada Rasul. Qala al-Habib Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, as-sahabi man laqiya Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minun bi wa mata 'ala dzalika. Yang dimaksud dengan sahabat adalah man laqiya Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi pertama. Nah, ini kalau definisinya sampai sini sudah semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi sahabat. Tapi tidak cukup mukmin Nabi, harus beriman kepada Nabi. Karena tidak semua orang yang bertemu dengan Nabi beriman. Wa mata 'ala dzalik. Dan yang ketiga, meninggalnya di atas Islam, meninggalnya dalam keadaan beriman. Gitu. Kalau sudah pernah bertemu dengan Nabi, sempat beriman, tapi pas meninggal murtad, apakah salah? Tidak. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi, kalau sifatnya ini, siapa saja yang bertemu dengan Nabi? Ya orang-orang kafir juga bertemu dengan Nabi. Ya, seperti itu. Ala kulihat. Ini jadi kalau sahabat berarti seperti itu. Yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dan meninggal di atas Islam. Ada yang menambahi meskipun sempat murtad, tapi kembali Islam lagi dan istiqomah sampai meninggal. Jadi dari sini saja sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang kita tahu ya, yang kemuliaan. Kemudian orang awamnya, mungkin orang seperti kita yang dulu gitu ya, awamnya itu sahabat juga. Disebutkan di sini mereka adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Qad hadahu wa qad qala wa yahdi ilaihi man yunihi. Allah memberikan petunjuk kepadanya, memberikan petunjuk kepada orang yang kepada Allah, orang yang kembali. Ya. Sekarang yang berikutnya itu masih berkaitan dengan hal ini ya. Seperti itu. Wa qad radiyallahu 'an sahabat. Kalau tadi Allah telah memberikan petunjuk kepada para sahabat karena mereka itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Sekarang berkaitan dengan Allah memberikan ridho-Nya. Wa qad radiyallahu 'an sahabat wa 'amman tabi'ahum bi ihsan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi kalau cuma sahabat saja mendapat ridho, berarti generasi setelahnya tidak mendapatkan kesempatan. Tetapi ternyata di sini aman tabi'ahum bi ihsan. Demikian juga orang-orang siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Dari sini terkandung penetapan sifat apa bagi Allah? Sifat apa bagi Allah? Sifat ridho bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Qala ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita membaca ayat ini, apa dorongan kita untuk bisa menjadi bagian dari orang yang disebutkan di sini?
Allah berfirman wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Yaitu asabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirina, yang pertama dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan ansor. Apa faedahnya ini? Minal muhajirina wal ansor. Ada yang pernah belajar makna waw atau itu maknanya apa? Bisa sama-sama satu ini ya. Bisa juga nanti memang ini ada perbedaan. Dalam artian disebutkan yang pertama kali menunjukkan lebih utama daripada yang setelahnya. Berarti minal muhajirin wal ansor, yang disebut pertama muhajirin menunjukkan apa? Sahabat dari kalangan muhajirin lebih utama daripada sahabat ansor. Di dalam surat Al-Hasyr itu urutannya ayat berapa itu? Kalau tidak salah 8, 9, 10. 8, 9, 10 itu adalah qurun al-mufaddalah. Qurun al-mufaddalah, sahabat kemudian tabi'in dan setelahnya. Ya, nanti bisa dilihat surat Surat Al-Hasyr ayat mulai 8. Sebenarnya sebelumnya juga tapi lebih ininya itu ayat 8, 9, 10 kalau tidak salah 9, 10, 11. Nah, di ayat yang pertama di dalam surat Al-Hasyr itu mengenai muhajirin. Kemudian tentang ansor ayat 1. Dan yang berikutnya adalah waladina ja'u min ba'dihim waladina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu urutannya. Ya. Kembali ke sini ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladziina tabauhum. Nah, ini dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Alladzina itu adalah isim mausul, biasanya itu bermakna umum. Siapa saja orang yang mengikuti mereka. Siapa saja orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansor dengan baik, maka apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesempatan kita di lafaz yang mana? Kita mengaku muhajirin, siapa kita yang jauh sekali generasinya? Ansor kita bukan ansor. Ya. Ini terkait dengan waktu juga, ya, seperti itu. Jadi sahabat yang ketika itu, yang dari kalangan ansor dan muhajirin. Nah, kesempatan kita adalah walladzina tabauhum, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan akan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Inilah keberuntungan yang besar. Masyaallah. Inilah keberuntungan yang besar. Ini ayat ini nyambung sama pembahasan sebelumnya. Sekarang masuk kepada pembahasan yang sedikit berbeda, yaitu berkaitan dengan penamaan diri dengan salafi. Ahlussunnah wal Jamaah menamai sekarang ini dengan salafi. Ini bagaimana? Apakah penamaan yang bid'ah atau yang syar'i? Seperti itu. Ya. Coba siapa yang membaca satu paragraf ini? Dan selanjutnya. Ini kalau disuruh ini menangkap ya. Gimana ini? Tidak perlu takut salah, karena tidak pernah marah orang tidak salah. Ya silakan. Pokoknya fathah di pada kasroh tetap Anda terima. Gak ada kemarin. Gak ada yang ini. Silakan. Pertanyaan. Aduh. Walaisa minal ibtida'i fi syai'in ayat pertama ada sunnah wal jamaah di salafiyyin
if an in inna solid mustolah ya baca. asalah yusawi maman mustolah ahli sunnah wal jamaah bagi roka dari kitabnil istimai kulin minal muskolai haini di hadis sahabat fahum as-salafus salih wa hum ahlus sunnah fakana yasah lana al-qaul sani nisbat ila hadis ahlus sunnah dasnal yasah lana al-qaul as-salafi nisbat ila as-salafullah Lafaz. Antum belajar bahasa Arab nggak sebelumnya? pernah ngaji. Terus, masya Allah. Ya. Ini bisa ini sih bisa tergambar ya. Untuk nggak mau putul ya. Masya Allah. Barakallahu. Ya. Falaisa minal ibtida' qala al-mu'allif. Falaisa minal ibtida' fi syai'in ibtida'. Nah, kembalikan lagi kepada fi'il madhinya. Ibtida' apa? Ini bentuk masdar. Berarti fi'il madhinya apa? Ibtada'a, yabtadi'u, ibtida'an. Kalau antum baca di dalam buku Muhtarab Nahwu Shorof itu di awal-awal umumnya kata dalam bahasa Arab terdiri dari berapa huruf? 3. Kebanyakan berasal dari 3 huruf, ingat-ingat ya. Maka kata ibtada'a ini sudah ada penambahan, namanya fi'il madhi tsulasi mazid, ada tambahan. Nanti maknanya jadi berubah. Tapi kembalikan kepada huruf asalnya, berarti huruf asalnya apa? 3 huruf. Cari. Mana? Ibtada'a berarti bada'a, ya, bada'a. Ingat ya? Nah, ini. Jadi nanti biar mudah. Yang familiarnya adalah kata bid'ah, paham? Bid'ah. Jadi ibtidah itu adalah perbuatan membuat bid'ah. Falaisa minal ibtidah, bukan termasuk perbuatan bid'ah. Fi syai'in, pada sesuatu an yatasamma ahlus sunnati wal jamaati bisalafiyyin. Bukan termasuk perbuatan bid'ah sesuatu yang baru yang diadakan, yaitu pada sesuatu apa? Ibtidah fi syai', membuat sesuatu yang baru. Ahlus sunnah itu menamai dirinya dengan salafiyyin. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi Ahlus sunnah menamai dirinya kami salafi. Mengapa? Inna mustalaha as-salafi. Kalau sudah dalam kurung, antum mau baca as-salafi nampak. Tergantung nanti sebagai apa ya. Ini karena sudah dalam kurung itu sebagai kinayah. Dibaca salafi juga. Sesungguhnya istilah salaf yusawi tamaman mustalaha. Ingat, inna mustalaha as-salaf yusawi tamaman mustalaha. Ada 2 kata mustalaha, tetapi dibaca sama-sama mansub. Apakah kedudukannya sama? Mustalaha yang pertama sama yang kedua sama enggak? Beda ya. Yang pertama kenapa mansubnya, nasabnya? Ini menang ya. Jadi anak ngecek saja, lagi ngecek ya. Apa ya? Ini untuk internet saja. Mustalaha yang pertama karena inna mustalaha. Paham ya? Sesungguhnya istilah salaf yusawi apa? Yusawi sama, menyamai, tamaman, secara sempurna. Mustalaha berarti mustalaha yang kedua sebagai apa? Maf'ul bih, bisa dipahami. Jadi dalam bahasa Arab itu dibaca sama-sama fathah tapi penyebabnya beda, tergantung
amilnya. Nah, tergantung penyebabnya apa. Jadi maksudnya antum nanti baca ini jadi lebih ini punya argumen gitu. Kalau anak ini antum ini sih mungkin antum nanti kitabnya gurunya jadi gondrong ya, jadi tapi kan posisinya nggak tahu gitu. Nah, karena sedikit nambahin tadi. Jadi istilah salaf itu sama persis secara sempurna istilah ahli sunnah. Mustalahat ahli sunnati wal jamaah. Yudraku dzalika, yang demikian akan diketahui. Hal yang seperti itu akan diketahui. Maksudnya hal itu apa? Dzalika itu apa? Hal tersebut apa? Kesamaan antara istilah salaf sama ahli sunnah. Itu bisa diketahui Pak bita'ammul ijtima'i kullin, dengan merenungi, memperhatikan dikumpulkannya semua minal mustalahaini, ketika sama-sama disamakan ya, atau dijejer gitu ya, dijejer gampangannya ya. Dan dari dua istilah fi haqqis sahabat. Kalau salaf itu bagaimana terkait dengan sahabat, dari definisinya dari istilah itu, kemudian Ahlussunnah apa kaitan dengan sahabat? Ternyata ketemunya sama, secara sempurna. Menunjukkan kalau mengistilahkan Ahlussunnah juga tidak salah mengistilahkan dengan salafiyah. Gitu. Fahumus salafus shalih. Mereka adalah salafus shalih. Anda pernah mendengar kalau ya mungkin semacam ya syubhat ya. Salaf kan zaman dulu sahabat itu. Jadi dilihatnya yang zaman. Padahal di ayat tadi apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi salaf itu tidak siapa saja mengikuti ya, mereka para salaf yang dari sisi zaman ya, seperti itu. Kalau dalam beragama, nanti kalau seperti itu terputus, nanti kita beragamanya gimana? Kalau sekarang nggak ada patokannya, kita kiblatnya kemana? Nah, gitu. Nah, wahum ahlus sunnati fakama yasihu lana al-qaul. Mereka itu adalah ahlus sunnah. Mereka adalah ahlus sunnah. Ya. Sebagaimana boleh-boleh saja kita mengatakan sunniyun. Nah, ini bukan sani tapi sunniyun. Sunni. Nisbatun ila ahli sunnah. Kalau salafi nisbah kepada apa? Dari sisi bahasa, nisbah kepada salafus saleh, ya, salafus saleh. Kalau sunni nisbah kepada ahli sunnah. Nisbah kepada ahli sunnah. Jadi sama saja ahli sunnah, sunni ataupun salafi ya sama. Wa yasihu lana al-qawlu salafiyyun nisbatun ila salafi la farqa. Maka sah-sah saja, boleh-boleh saja kita mengatakan salafi nisbat kepada salaf la farqa. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan ini istilah kata salaf ini di Al-Qur'an juga disebutkan sesuatu yang dulu. Rasulullah juga pernah mengatakan ini masalah ana. Nah, itu. Al-Qamaqala sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya. Sebaik-baik salaf adalah saya. Nah, ini dari sisi bahasa. Nah, kita lanjut ya. Wa innahu ba'da wujudil firaq. Nah, sekarang bagaimana kalau setelah muncul perpecahan? Wa innahu ba'da wujudil firaq, muncul firqah. Wa husulil iftiraq asbaha madlul as-salaf, asbaha madlul salaf muntafiqan. Sesungguhnya setelah munculnya firqah dan terjadinya perpecahan di tengah-tengah atau di tubuh umat Islam, asbaha madlulus salaf, maka istilah salaf atau salaf menjadi cocok, muntafiqan itu cocok. Ketika awalnya tadi Islam, kemudian Ahlus Sunnah, setelah itu muncul perpecahan di tengah umat. Maka istilah salaf itu cocok bagi siapa? Akan cocok bagi siapa? Disematkan kepada siapa? Kepada orang yang man hafadha ala salamatil aqidati. Kepada siapa saja yang menjaga keselamatan akidah.
Orang yang menjaga keselamatan akidah wal manhaj dan manhaj keselamatan manhaj. Tabaqon atau tabaqon atau tabaqon. Tabaqon itu sebagaimana li fahmis sahabat, menjaga akidah dan manhaj sebagaimana pemahaman sahabat. Jadi kedudukan sahabat itu menjaga akidah umat asli. Coba kalau tidak seperti itu bagaimana? Sulit kan menjadi standar benarnya akidah dari mana itu? Nah, sulit ya. Wal qurun al-mufaddalah dan generasi yang mufaddalah, generasi emas namanya. Generasi emas. Generasi emas itu kapan? Yang menurut di sini, yang dimaksud generasi emas di dalam Islam. Generasi sahabat, tabi'in. Nanti disebutkan di dalam pembahasan setelahnya itu khairul qurun qarni, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni di zamanku. Tsumma alladziina yalunahum sampai 3. Yaitu generasiku, generasi setelahnya dan generasi setelahnya lagi, yaitu 3. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini maksudnya al-qurun al-mufaddalah. Karena ada anggapan qurun mufaddalah itu di zamannya apa itu ya, yang jadi ilmu pengetahuan modern itu berkembang. Tapi justru malah ilmu kalam mulai masuk ke tengah-tengah umat Islam. Jadi Anda pernah dapat keterangan dari Safira Dari ya. Jadi kenapa ilmu kalam filsafat masuk ke dalam Islam? Jadi umat Islam itu terpesona dengan sesuatu yang baru. Ini bagus. Ayat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka tidak heran itu di perpustakaan ini banyak kitab Arab ternyata itu filsafat. Itu apa? Filsafat lokal. Lah mulai terpengaruh itu. Nah dikiranya itu, padahal tidak. Jadi generasi emas adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalah as-salafu, maka istilah salaf ini muradifan lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati wal jamaah. Maka mengistilahkan dengan salaf ini muradif. Muradif itu apa? Sinonim. Muradif itu sinonim, persamaan kata. Sinonim dari nama-nama syar'i yang lain untuk penamaan ahlu sunnah wal jamaah, yang nanti pembahasannya ada di setelahnya, pembahasan khusus di mana? Setelah ini, pembahasan kedua setelah muqaddimah ya, seperti itu. Al-Musammiyat Asy'ariyah di ahli sunnah wal jamaah, insyaallah akan ada waktunya insyaallah. Kita lanjut di sini. Wa ana da'wata ila ittiba'i salaf. Sekarang masuk kepada dakwah ya. Dan sesungguhnya dakwah kepada seruan untuk mengikuti jalannya salaf, awi dakwah as-salafiyah atau yang disebut dengan dakwah salafiyah, innama hiya dakwatun ila Islam. Hakikatnya dakwah salafiyah adalah dakwah mengajak manusia kepada Islam itu sendiri. Al-haq ila Islam haq, Islam yang benar, wa ila sunnatil mahdah, dan kepada sunnah yang murni. Jadi di tahun 1900 itu terjadi gelombang di global ya. Gelombang semangat dakwah kembali kepada Islam yang murni, Alkitab dan Sunnah. Itu tahun 1900-an. Ya. Di antara yang getol itu adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho, kurang lebih seperti itu, yang punya majalah Al-Manar. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah itu terinspirasi dari itu. Maka beliau punya azam untuk itu, memurnikan atau mengembalikan umat kepada pemahaman sahabat. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan al-fahmi sahabat. Maka tidak heran di Indonesia pun terpengaruh. Ya, tokoh-tokoh pendiri ormas itu terpengaruh gelombang ini, semangat ini. Jadi di global.
Makanya ada yang membuat Muhammadiyah, ada yang membuat apa? Persisten, artinya lagi al-Islam. Itu awalnya karena itu terpengaruh ini gelombang yang global, secara global untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu awalnya. Dan muncul satu lagi untuk mengkantor tiga ini. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Wadakwatun ilal audah ilal Islam. Sejatinya dakwah salafiyah adalah dakwah untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Islam, kama unzila ala nabi, sebagaimana dulu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqahu anhu ashabuhu al-kiram. Ya, dulu para sahabat yang mulia mereka talaki, mengambilnya. Mereka mengambilnya. Jadi para sahabat mengambilnya seperti itu, sebagaimana mengambilnya dari Nabi, ya seperti itulah. Jadi dakwah salafiyah sekali itu sebagaimana dulu para sahabat memahaminya. Gitu. Wala syakka anna hadhihi dakwah, tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah ini dakwatul haq, dakwah yang hak. Wal intisab ilaiha haqqun, maka menisbatkan kepadanya, menyandarkan kepada menisbatkan kepada dakwah ini maka suatu yang hak. Berkata yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la aiba ala man azhara madhhab salaf. La aib, tidak ada celahnya, tidak tercela bagi siapa? Orang yang menampakkan madhab salaf, tidak tercela. Jadi tidak tercela. Wanta sampai ilahi, dan menisbatkan dirinya kepada madhab salaf, tidak tercela. Au ittaza ilaihi, atau berafiliasi kepada madhab salaf, itu tidak tercela. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib untuk diterima penisbatan tersebut. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan. Kenapa? Madhab salaf tidak ada kecuali kebenaran. Madhab salaf itu benar. Maka menisbatkan kepada sesuatu yang hak itu adalah hak. Kira-kira apa maksud perkataan beliau? Tidak ada celah, tidak tercela orang menyandarkan diri kepada madhab salaf. Itu maksudnya bagaimana? Apakah sekedar kita itu yang penting aku dulu itu atau bagaimana? Nah, nanti keterangan di bawah seperti itu, misalnya. Jadi dari sini sebenarnya beliau mengajak untuk seorang itu merasa bangga, merasa pede atau ya bangga dengan ketika dirinya mendapatkan hidayah kepada manhaj salaf itu harus merasa mulia seperti itu. Karena kita menyebut kata salaf saja mikir-mikir, nanti diintimidasi tetangganya gitu ya. Padahal itu sesuatu istilah yang tidak ada salahnya seperti itu. Kenapa muncul seperti itu? Karena kita sendiri yang tidak mempopulerkan ya, tidak mempopulerkan. Ya dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, Wa qad kana di a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir, dan sungguh pada imam-imam kaum muslimin dari ahli sunnah terdapat pengaruh yang begitu besar fi dakwati ila sunnah. Jadi para imam itu sangat memiliki peran yang besar dalam hal dakwah kepada sunnah. Sekarang kita secara histori ya, nanti menyebutkan beberapa tokoh-tokoh imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi imam-imam Ahlus Sunnah, imam Islam dalam imam kaum muslimin dari kalangan sunnah itu memiliki peran yang besar dalam hal apa? Dakwah kepada sunnah. Wal audah ila tariqatis salaf, dan dakwah kepada ajakan untuk kembali kepada jalannya salaf, wa manhajihim, dan manhaj mereka, wal iqtida bihim, dan berqudwah, mencontoh mereka. Ya. Maka jika kita merenungi dan membaca dari sirah-sirah atau perjalanan itu, maka para imam-imam tersebut memang nyata seperti itu, secara realita benar-benar memiliki peran yang besar dalam
tersebarnya atau berkembangnya dakwah salafiyah. Wa min haula'il a'imah, di antara imam-imam tersebut. Ya. Siapa di situ? Imam Malik. Imam Darul Hijrah, ya. Imamnya negeri hijrah. Karena imam di kota Madinah. Beliau wafat tahun 179. Tentunya ini contoh saja ya, bukan berarti nanti ada yang lain, tidak ya, seperti itu ya. Ini kadang-kadang mirip, ada pertanyaan pernah dengar di sebuah kajian, Ustaz, pondok-pondok yang salaf yang antum rekomendasi mana? Itu kan repot juga, ya kan? Kadang pertanyaannya itu kadang-kadang untuk ini sih, maksudnya tergantung penanya itu. Nanti kalau yang disebut berarti gak salah gitu. Tapi Ustaznya ini waktu itu di Solo. Saya nyebut ini bukan berarti yang lain tidak salah. Jadi yang disebut ini bukan berarti yang disebut tidak salah. Ya, seperti itu. Nah, Malik wa Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang wafat tahun 204. Wa Ahmad, ini lebih dari Muhammad ya. Sering ada embel-embel di belakang. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah gitu. Karena di antara imam Ahli Sunnah yang ujiannya berat sekali. Tiga masa periode pemerintahan beliau diuji semua. Dengan apa? Ujian kaum Mu'tazilah. Yang subahnya apa? Al-Quran adalah makhluk. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Dan beliau tidak tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, meskipun didera dengan cambuk dan seterusnya, ujian yang berat. Ya, seperti itu. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 241. Wa Ibnu Khuzaimah, mungkin yang setelah ini mungkin kita kurang terlalu familiar, padahal Imam Ahlus Sunnah ini. Dan banyak karangan kitabnya. Tahun 311 ini wafat. Wa Ibnu Abi Asim 287 ini wafatnya. Al-Asbahani di daerah Irak. Al-Asbahani ini tawaran itu masih daerah. Al-Asbahani itu masih istilahnya. Karena banyak daerah yang dulu ada istilah ternyata sekarang sudah beda nama. Wallahu a'lam bishawab, ini di daerah Irak kalau tidak salah. Abu Nu'aim, punyanya Abu Nu'aim. 430. Wal Ajuri, Imam Ajuri 321. Wa ghairi, dan selain mereka ya. Jadi banyak sekali ya, selain mereka itu banyak sekali. Ini contoh-contoh saja. Dan ini memang yang terkenal di kitab-kitab mereka juga menyebut istilah salaf dan seterusnya. Nah, summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidu. Nah, ini tadi tahun berapa? 200, 300 ya. Nah, sekarang meloncat. Bukan berarti antara itu enggak juga ya, tapi ini yang terkenal ya. Mungkin yang getol seperti itu ya. Atau penyimpangan lagi muncul merebak di era itu, jadi imam-imam yang benar-benar memperjuangkan itu jadi terkenal sekali dalam hal ini. Sekarang summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidu. Demikian juga setelahnya kemudian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ini tahun 700-an ya, di era 700-an. Di era 700-an. Perhatikan. Siapa murid-muridnya? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim seperti Imam Ibnu Qayyim. Masing-masing punya maziyah, punya keistimewaan ya, bagi Imam Ibnu Taimiyah. Antum kalau mendengar kata Ibnu Qayyim tergambar seorang alim yang bagaimana? Yang fokus dalam masalah tasfiyatun nufus ya. Berarti kan kayaknya akhlak dan ini ya. Tapi beliau sendiri pernah merasakan kegundahan. Subhanallah. Kalau kita mendengar orang mendengar kata Ibnu Taimiyah kan yang mungkin beda sama Ibnu Qayyim ya, bawaannya ya, paham ya maksudnya. Tetapi seorang Ibnu Qayyim suatu ketika disebutkan beliau menceritakan, jadi saya suatu ketika mengalami kegundahan. Kemudian ternyata obatnya beliau menemui gurunya. Baru lihat wajahnya sudah hilang kegundahan tersebut. Subhanallah. Menunjukkan gurunya jauh luar biasa. Seperti itu. Masya Allah. Maksudnya itu, anak mau menceritakan itu. Seperti itu Allah.
Kadang-kadang diimage-kan itu yang bantahan-bantahannya itu loh. Sisi-sisi muamalahnya enggak. Kan ketika beliau mendengar, Syekhul Islam mendengar musuhnya yang dulu memusuhi itu wafat, beliau segera takziah dan mengatakan kepada keluarganya, jika kalian ada perlu datang saja, enggak usah sungkan ke saya. Subhanallah, saya sudah memaafkan semua. Subhanallah. Ini coba, kalau kita kan, wah punya naik gunung kayak dendam semua. Ini para ulama itu tentunya pengamalnya luar biasa. Jadi nanti ada syubhat Salafi itu tidak perhatian kepada masalah akhlak. Ya bagaimana? Ya lihat kepada imam, apakah mereka akhlaknya buruk semua? Kan tidak. Coba, masya Allah ya. Ibnu Qayyim, seperti Imam Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah itu wafat tahun 728. Ibnu Qayyim 700 apa nama? Kalau ini 728 ya. Kalau ini 751. Ibnu Qayyim itu 751. Jadi ya tentunya lebih mudah ya. Wabni Abdul Hadi, Ibnu Abdul Hadi. Nah, ini juga murid beliau. 744. Kemudian Wabni Katsir, Ibnu Abdul Katsir itu muridnya. Ya. Beliau ala madhab fi al-fiqh madhab. Beliau berada di atas madhab al-fiqh Ibnu Abdul Katsir. Syafi'i terkenal itu maka diakui di kalangan Syafi'i. Tetapi ternyata muridnya. Dan disebutkan anak dapat cerita siapa ya dulu siapa itu. Jadi Syekhul Islam kenapa dijuluki Syekhul Islam? Kenapa? Setiap ada ulama dari berbagai mazhab datang ke beliau kemudian mau proses diskusi, mereka berkomentar semua. Misalkan mazhab Hanafi, dia lebih alim daripada kamu. Seperti itu. Ketika ada mazhab ini ulama mazhab Hanafi berkomentar, dia lebih alim dari kamu, lebih menguasai mazhab kamu. Subhanallah. Kemudian dari mazhab Maliki juga seperti itu. Dia lebih menguasai mazhab Maliki daripada kami sendiri yang ngaku-ngaku. Mazhab Syafi'i juga seperti itu. Apalagi Hambali karena beliau basicnya Hambali. Maka dijuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kenapa disebut Syekhul Islam? Karena seperti semua cabang ilmu itu sudah dikuasai semua. Dalam masalah tafsir jangan heran, beliau punya muqaddimah tafsir tentang muqaddimah tafsir dan sebetulnya ada tafsir juga. Imam Ibnu Hadi, kemudian Ibnu Katsir. Yang paling terkenal kitabnya apa? Tafsir Ibnu Katsir namanya. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya, tapi terkenal itu Ibnu Katsir. Wadzahabi, Imam Adzahabi. Ya, kalau Ibnu Katsir itu wafat 774. Kalau Adzahabi 748. Jadi Imam Adzahabi itu lebih senior daripada Imam Ibnu Katsir. Karena Imam Adzahabi juga termasuk gurunya Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Katsir juga belajar kepada Imam Adzahabi. Kitabnya terkenal Imam Adzahabi. Syiar A'lam Nubala. Kalau Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, sama-sama tentang sejarah. Kalau Imam Adzahabi lebih kepada biografi, ringkas dari sampai yang di zamannya, Masya Allah. Di tahun ini siapa saja, Masya Allah ya, luar biasa juga. Kalah itu IAI IAI kalah. Jadi kata siapa IAI itu segala-galanya. Ulama itu luar biasa ya. Jadi ngalahin komputer lah. Kalau nyebutin ini bisa terus ulama itu. Maka di embel-embel Al-Hafidh gitu. Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Adzahabi, Al-Hafidh Ibrahim. Kalau tidak salah juga Al-Hafidh juga. Kemudian kita lanjut lagi. Tahun 700-an ya. Sekarang tahun sekitar 800-an atau 1000 Hijriah. Tsumma Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa a'immatud dakwah man ba'dahu, dan imam dakwah setelah beliau. Beliau itu tahun 1206 wafatnya. 1206. Berarti masih berapa abad yang lalu? 2 abad yang lalu ya.
2 abad yang lalu, 200 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, mimma adda ila duhuri ittijahin salafiyyin ala murrid tarikh. Nah, ini. Dari apa? Yang menyebabkan arah pemikiran salafi ini sepanjang sejarah ini kayak mengarahkan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian ulama-ulama yang setelahnya ini yang kayak mengarahkan umat kepada arah pemikiran salafi. Paham ya maksudnya? Ala murrid tarikh itu sejarah. Wa yastaqi wa yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa yastaqi wa yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang apa? Yang menyerap ya. Yang menyerap asas pondasi agama dan akidah itu diserap dari apa? Yang maksudnya tadi ya, arah pemikiran salafi itu diserap dari apa? Dari dalam hal asas agama, landasan agama ataupun akidahnya diserap dari apa? Kitabullah dan min kitabillah wa sunnati rasulillah. Jadi arah pemikiran salafi itu ya sumbernya itu dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Seperti itu. Wasirati salafi saleh. Demikian juga selain itu apa? Sirah perjalanan hidup para salafus saleh. Wa yuqawimu ini anak terkelomongin tapi lupa ini artinya apa? Wa yuqawimu kullu tiyarin bid'in yakhruj an hadhihi usus. Wallahu alam. Ana kelewat ini apa? Kelewat. Tiar apa tiar? Karena sudah ditandai tapi lupa cari kamusnya. Artinya apa? Insyaallah. Oh, kurang lebih arus ya, arus. Ya. Wa yuqawim apa? Meluruskan segala macam arus bid'ah. Yakhruju an hadhil usus. Yang keluar dari asas ini. Dari landasan ini. Bisa ditangkap maksudnya? Kan tadi kan arah pemikiran salafi umat kan diarahkan oleh para imam tadi ini sepanjang sejarah. Nah, kemudian muncul lagi arus yang melenceng, maka para ulama tersebut ini lagi atau arah pemikiran salafi ini lagi manhaj salaf itu membenarkan lagi. Ketika muncul penyimpangan diluruskan kurang lebih seperti itu. Yakhruju an hadhil usus, yang keluar dari landasan tadi. Sekarang kita lanjut. Insyaallah tidak harus letterlock ya terjemahannya, kurang lebih seperti itu. Waqad atautu fi bayani hadzal amr wa tawdihihi, dan sungguh aku telah dengan panjang lebar. Ini atautu, aku telah menjelaskan dengan panjang lebar. Atautu siapa? Atautu aku menjelaskan dengan panjang lebar siapa? Ya penulis ini. Dan kata beliau, aku telah menjelaskan dengan panjang lebar perkara ini dan menjelaskan dan menerangkan. Li'annana nasma'u wa naqra'u man yat'an fis salafiyah. Karena aku mendengar dan aku membaca ada orang yang apa? Mencela. Yat'an itu apa ya? Menyerang dakwah salafiyah. Menyerang dakwah salafiyah. Masya Allah. Ini jadi beliau termasuk ya bagian dari pembelaan ya, bagian dari pembelaan kepada manhaj salaf. Wa tasami biha, dan menyerang dari sisi apa? Penamaan
itu. Oh, ini sesuatu yang tidak syar'i. Itu ada yang seperti itu. Ada subhat seperti itu. Au yad'i annaha hizbiyah. Dan menganggap bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah, Masya Allah. Dakwah hizbiyah seperti apa? Ini paham tidak maksud istilah ini? Dakwah hizbiyah? Ya, secara bahasa kan kelompok. Tapi aturan-aturannya itu yang sendiri, gitu, buat sendiri. Seperti itu namanya dakwah hizbiyah. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah. Sehingga karena dituduh dakwah salafiyah sebagai dakwah hizbiyah, ini kan kadang tema-tema kajian yang ustaz tertentu kan hizbi gitu sih. Dari dulu sampai sekarang banyak temanya gitu ya. Antum masih ikut dah. Anda wah, istilahnya itu terus ya. Tapi kadang-kadang akhirnya untuk memang menyerang yang tidak sesuai ini ya. Ini bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi dituduh dakwah salafiyah adalah hizbiyah. La farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah. Yang tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain yang hizbiyah. Seperti itu. Sebenarnya sudah ada sanggahannya di buku Mulia dan Mana Salaf. Antum kalau punya baca itu di sini. Sudah ada ini. Seperti itu. Nah, beliau juga rahimahullah juga ini menulis tebal ini ternyata ada sebuah buletin yang nyerang dakwah salafiyah. Satu buletin selembar loh. Beliau bantah setebal ini. Ceritanya ini subhanallah. Nah, kembali ke sini ya. Wa qad yaqulu al-ba'du bi anna mu'assisa as-salafiyah, dan sebagian mereka mengatakan mengklaim bahwasanya muassis. Apa muassis? Tadi kan kata usus, asas, muassis. Tadi ini sama. Muassis berarti apa? Perintis. Orang yang merintis pertama apa namanya? Perintis apa ya? Muassis. Ya muassis perintis ya, perintis. Sebagian pencetus ya betul apa? Ya perintis pencetus ya. Yang mencetuskan dakwah salafiyah huwal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dikira sebagian mereka mengira bahwasanya pencetus dakwah salafiyah adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ujung-ujungnya nanti digelarnya apa? Wahabi. Ujung-ujungnya. Ya, masya Allah. Kalau takfiri mungkin ini harus belajar nahwu sharaf dulu yang ini. Takfiri dari apa nanti ditasrif itu. Kalau ada yang mudahan takfiri sih dari kata firma dia apa? Orang ngerti. Sebagaimana kita jumpai di sebagian kitab-kitab belakangan ini, ya. Berbicara mengenai jamaah ini, jamaah itu. Kemudian mereka juga menyebut salafiyun, bagian dari jamaah tadi. Jadi misalnya jamaah ini yang hizbiyah gitu ya. Kemudian ada nomor sekian salafi juga. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka mengatakan bahwasanya di dalam buku-bukunya yang pencetusnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bagaimana bantahan antum kalau antum Wahabi ya itu gimana? Itu. Wahabi siapa? Antum bahasa gitu, Wahabi siapa? Masya Allah. Ya. Tahun 2012 pas anak waktu itu sama yayasan ini, sama teman-teman itu di kampus itu, teman-teman di Unsur ya. Kan dulu yayasan Darul Islam kan nyewa asrama di sekitaran sana, kontrakan gitu ya, untuk yang sudah ngaji gitu. Lah kan ngisi situ. Lah teman-teman minta ke masjid dekat untuk anak ngisi subuh. Anak nginep di 3 pekan, sepekan itu 3 kali anak nginep terus. Waktu itu belum punya istri sih. Nginep gitu. Jadi keterangan itu. Sekarang udah gak ada. Nah itu minta untuk ngisi taksim. Nah, sangat antusias masjid dekat itu. Cuma nggak enak karena di situ ada tokoh, di daerah Grendeng itu ada tokoh yang sebenarnya nggak izin pun nggak apa-apa, cuma nggak enak. Enaknya kita izin ke rumahnya, belum apa-apa, belum disuruh duduk kita sudah disuruh pulang. Terus dikasih fotokopian Syekh siapa itu yang tentang fitnah Wahabi, yang berdarah apa lah istilahnya anak itu fotokopian bagian itu. Nih baca ini 2, anak dikasih
sama yang lain punya barengan gitu. Ini mesinnya juga. Sama Fatimah juga ini sama kayak kalian itu. Fatimah masjid Fatimah ya. Masalah. Itu di belakang situ. Seperti itu. Maksudnya dia aja punya buku itunya loh. Kalau kita ini, bisa kepengaruh kan? Anak teman-teman bantah, aduh anak siapa itu bantah? Itu udah ada Ustaz, kayaknya sudah dibantah Ustaz Firan ya sebelum gitu. Anak lupa siapa? Terus kan sudah pernah dibahas. Iya, setelah itu. Idah Rom, Syekh Idah Rom lah itu. Enggak usah lu belilah, enggak usah. Beli yang benar-benar aja. Itu. Maksudnya seperti itu loh, sampai fotokopi gitu loh maksudnya. Teman-teman langsung kita udah pulang langsung belum di itu. Wah, kita balik lah. Ya enggak jalan gitu. Takmir itu kok seperti itu ya, mereka juga kecewa gitu. Udah gitu. Santai aja. Anu juga aja nih. Itu kita pernah gitu ya, jadi masyaallah. Sampai gitu aja kita, kayaknya berat mendakwah ya. Belum coba yang tempat lain mungkin sampai diancam mau dibunuh dan baru diomongin itu kita sudah ini ya. Ya kembali ke sini ya. Mana tadi ya? Wal haqiqah, hakikatnya, ini hakikatnya. Anal Imam Muhammad Abdul Wahhab, sesungguhnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyatun min du'atis salafiyah. Hakikatnya beliau ini hanya salah satu dari dai di antara sekian banyak dai salafiyah. Bukan tadi pencetus ya, bukan pencetus. Karena kalau kita runut ya dari sahabat gitu, dari imam-imam yang tadi. Di antaranya itu kembalikan ke sisi sejarah. Ada istilah dimunculkan Wahabi itu aslinya itu sekte Khawarij Ibadiyah. Siapa pencetusnya? Abdul Wahhab bin Abdurrahman Ar-Rusum. Ya, kurang lebih seperti itu. Tahun 200-an. Jadi abad kedua Hijriah ya, abad kedua Hijriah itu. Nah, ini Khawarij ya. Karena untuk mengkanter dakwah salafiyah yang diusung oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, nah ini ditempelkan di sini gelar itu ya. Bahwa Wahabiyah ini bukan yang sebelumnya. Padahal masanya sangat jauh sekali. Kalau yang digambarkan dakwanya Syaikhul Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang di blow up atau dimunculkan itu ya asas dakwah Khawarij, betul? Yang tadi, tapi ditempelkan ke sini, padahal sangat jauh berbeda. Bisa ditangani habis ini ya. Ini salah satu untuk menyanggahnya seperti itu. Jangan tahu Wahabi itu apa gitu seperti itu. Nah, nih, nek orang ngerti gitu. Yes. Ya. Wa mujaddidun min mujaddidiha. Beliau termasuk salah satu di antara mujaddid, pembaru Islam. Maksud pembaru itu apa? Pembaru itu maknanya bukan membawa sesuatu yang baru, tetapi mengembalikan lagi kepada yang awal lagi. Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki umat di akhirnya, keadaan akhir umat, melainkan harus dikembalikan kepada generasi awalnya, seperti itu, yang memperbaiki awalnya. Nah, ini. Jadi memperbarui lagi, muncul terjadi bid'ah, maka dikembalikan lagi kembali yang dulu, seperti itu. Ini maka disebutkan dalam sebuah hadis, setiap 100 tahun Allah akan menghadirkan mujaddid, pembaru umat. Cuma ini siapa-siapanya itu ya berdasarkan persaksian para ulama, kemungkinan beliau, mungkin. Dan di abad ini banyak ulama mengatakan beliau seperti itu. Nah, di abad sekarang siapa kira-kira? Ada yang mengatakan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke sini ya. Beliau adalah termasuk salah satu dari mujaddid, pembaru Islam. Ahya ma'alimaha,
ba'da durusiha. Beliau menghidupkan a'lamal ma'alimah. Ana udah catat. Landasan pokok. Beliau menghidupkan landasan-landasan pokok. Beliau menghidupkan landasan-landasan pokok setelah beliau mengajarkan. Jadi beliau menghidupkan landasan-landasan dakwah salafiyah setelah beliau mengajarkannya. Wa a'adaha nakiyatan safiyatan fi hadhil jazirah. Dan beliau mengembalikan lagi menjadi nakiyah, bersih, safiyah jernih, dijernihkan kembali ya, di jazirah ini. Ba'dama tukaddiru safwaha. Setelah apa? Kejernihannya itu mulai butak, mulai keruh ya, Jadi air jernih, keruh dikembalikan disaring lagi dijernihkan lagi. Ini tugasnya para mujaddid seperti itu. Masyaallah. Ya. Wa tawat 'alaiha al-bid'ah wal khurafat. Setelah kejernihannya itu keruh dan apa? Mulai berkembang secara pesat kebid'ahan dan kekhurafatan di zaman beliau di jazirah. Maka luar biasa ya, dakwah beliau itu berat sekali ya dakwah ini. Dan sangat, kalau kita lihat bagaimana dakwah beliau itu ya mirip-mirip di awal-awal dakwahnya Rasulullah ya kan. Benar-benar merangi itu Maka tadi gelombang dakwah yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan memurnikan akidah umat itu, makanya tadi 3 tokoh itu kan awal dakwanya apa? Memerangi apa? TBC ya kan, memerangi TBC itu. Nah itu. Kembali ke sini. Bal inna hadhihi daulah al-mubarakah, bahkan sesungguhnya daulah yang penuh berkah ini, al-Mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah. Yang dimaksud siapa? Yaitu kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi antum harus tahu kata Saudi, Arab Saudi itu memang nama pencetusnya, nama muasisnya. Jadi ada 2 ya, yang satu ulama, yang satu umar. Nah, itu. Maka nanti Alu Su'ud itu keluarganya Raja Su'ud yang pertama. Nanti Alu Syekh berarti keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kebanyakan ulama. Su'udiyah itu nama orang yang mencetus, yang mendirikan negara Arab Saudi. Harasaha Allah, semoga Allah menjaganya. Daulatan salafiyah, menjadi daulah negeri salafi. Wa da'watuha da'watul salafiyah, dan dakwahnya dakwah salafiyah. Nah, alhamdulillah ya, benar sangat gigih sekali mendakwahkan dakwah salafiyah. Di antaranya mencetak buku-buku ya kan. Makanya kadang-kadang jamaah haji itu kan dapat buku terjemahan ya kan. Nah itu. Kadang-kadang cuma kitab usul salasat diterjemahkan. Alhamdulillah. Jadi banyak yang nanti membaca seperti itu. Dakwah yang mubarakah, dakwah akhirnya negeri Arab Saudi ini menjadi daulah salafiyah. Wa da'watuha da'watun salafiyah, dakwahnya dakwah salafiyah kama nafsu ala dzalika muassisuha al-Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman Al-Saud rahimahullah. Sebagaimana telah dinyatakan yang demikian dari pencetusnya, yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Anda lupa belum cari ini tahun berapanya ya. Nah, tapi nanti ada perkataannya tercantum tanggalnya, tahunnya. Haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi hajjin am, di mana beliau pernah mengatakan di dalam salah satu khutbahnya di suatu rangkaian ibadah haji yang beliau sampaikan di depan jamaah haji pada tahun 1365. Ya, 1365. Khamsah wasitin wa salasimi'ah ba'da alf Hijri. 1365 beliau Raja Abdul Aziz berkhutbah atau menyampaikan pidatonya. Innani rajulun salafi, subhanallah.
raja ini loh, pemimpin negara. Sesungguhnya aku ini seorang salafi dengan bangga sekali. Wa aqidati hiya salafiyah. Akidahku akidah salafiyah. Masya Allah. Ya. Kalau coba di negara kita ulang gimana ya? Ya. Paling kita hanya ini gubernurnya ini sudah ngaji salafi. Paling gitu. Nah, alhamdulillah ya sudah ada banyak seperti itu. Alati amshi bi muqtadaha 'alal kitab wa sunnah. Yang aku berjalan ya, berlandaskan Alkitab dan Sunnah. Berlandaskan Alkitab dan Sunnah. Bi muqtadaha itu ya konsekuensinya. Dengan konsekuensinya aku berjalan di atas landasan akidah, Alkitab dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Wa qala fil khitab nafsi. Beliau juga mengatakan di khutbah yang sama, ya. Yaqulun, mereka mengatakan, innana wahabiyah. Sesungguhnya kita ini dituduh sebagai wahabiyah, dijuluki wahabiyah. Masya Allah. Ya, dijuluki wahabiyah. Yang mengatakan siapa? Yaqulun, yang mengatakan mereka siapa? Orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Meskipun sebenarnya kalau ditinjau dari sisi bahasa juga baik sudah wahabiyah. Dari kata wahab, ya. Aslinya penisbatan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabi itu sudah keliru dari sisi bahasa. Kenapa? Abdul Wahab itu sudah salah. Harusnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nama aslinya Muhammad. Kalau mau, ya Muhammadiyah gitu harusnya. Abdul Wahab kan itu aja mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih Abdul Al-Wahhab. Itu atau Wahab saja sudah baik ya nama Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah annana salafiyun. Ini kata Raja Abdul Aziz bin siapa tadi? Bin Abdurrahman Al-Saud. Sesungguhnya kami ini salafi muhafizun ala dinina, yang menjaga agama kami, wa natba'u kitaballah wa sunnata rasulih, dan kita mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Laisa bainana wa bainal muslimin, tidak ada pembeda, tidak ada batas atau pembeda antara kami dan kaum muslimin illa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, melainkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sepakati sampai mana nih? Sampai biar enggak nyambung sampai tuntas perkataan beliau semuanya. Kemudian dari Raja Abdul Aziz ya. Yaqulu Al-Malik Abdul Aziz. Sampai sini insyaallah. Fal mamlakatu qamat 'ala al-Islam al-haq al-mabni 'ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan al-mamlakah kerajaan Arab Saudi tegak di atas Islam yang benar, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qafah min salafil ummah, sebagaimana pemahaman salafu al-ummah, sebagaimana pemahaman salafu al-ummah. Ya. Yang mencetak Islam atau membentuk Islam yang sahih, yang jauh dari sikap hulu dan berlebihan dan remeh. Walidha ittasamat siyasatuha bil hikmah wal adl. Maka ittasamat, maka strategi politiknya apa gampangnya begitu? Politik negeri apa gampangnya? Istilah-istilah itu. Strategi politik apa? Maka landasan politiknya atau menamai politik kerajaan Arab Saudi dengan hikmah dan adil. Hikmah dan adil. Jadi intinya adalah politiknya itu dilandaskan berdasarkan hikmah dan keadilan. Wa tasamuh ma'al madhahibil fiqhiyah al-muqtadarah, dan bersikap toleransi terhadap madhab-madhab fikih yang diakui. Paham nggak maksudnya? Tidak berafiliasi kepada madhab fikih tertentu, atau tidak menganggapnya lain seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya. Memang pernah terjadi ya di tahun berapa itu, tahun dulu itu katanya, Anda juga dapat cerita itu dan itu sudah masuk ceritanya. Pernah terjadi di Mekah itu sholat itu sampai empat kloter. Bareng apa? Bareng?
Bareng? Oh, Masya Allah. Jadi ada 4 jamaah lah. Jamaah dari Hanafi, jamaah dari Malik, gitu. Tidak satu imam, tidak satu imam. Walau bisa 4 kloter atau mungkin dalam satu waktu, walau bisa. Jadi yang satu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang satu kunut ini di kunut. Orang bisa. Jadi kayak gitu. Sama seperti itu. Hanya di zaman ini disatukan seperti itu. Dan tidak menganggap yang selain Hambali tidak sah, ya, tidak semuanya benar. Tidak berafiliasi, tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Ya. Meskipun secara ini kenyataan memang dari tapi tidak menghasung atau tidak mengajak untuk fanatik kepada mazhab tertentu. Nah, bisa ditanya ya sini. Nah, insyaallah. Seperti mazhab yang 4 ya. Insyaallah sudah ini. Nah, ingat bahwasanya perbedaan yang terjadi di kalangan mazhab dan pengikutnya adalah perbedaannya besar. Perbedaan fikih yang antara imam mazhab Malik dan seterusnya itu perbedaannya besar dalam masalah fikih. Tetapi tidak sampai ke ranah akidah secara asal. Nah, jadi imam itu semuanya dalam masalah akidah sama. Maka kadang ada pembahasannya akidah imam itu ya, imam yang 4, imam mazhab itu kadang-kadang ada pembahasan seperti itu untuk menjelaskan itu. Ya, terjadi dalam masalah pembahasan fikih yang cabang pembahasan fikih itu terjadi perbedaan di situ. Wa bina'an 'ala hadza, dan dibangun di atas hal ini, fa inna tullaba kulliyati syari'ati fil mamlakati, dan dibangun di atas hal ini, sesungguhnya para pelajar, para mahasiswa kuliah syariah fil mamlakah di kerajaan Arab Saudi, yadrusuna fiqhal a'immatil arba'ah. Maka di sana kurikulumnya juga membahas semua fikih mazhab yang 4. Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Wala siyama fil jami'atil islamiyah bil Madinah. Lebih-lebih lagi di Universitas Islam Madinah. Ya, gitu. Karena beliau di situ ya. Tentunya yang lain juga seperti wallahu a'lam. Li'anal khilaf bisa diketahui dari linknya atau situsnya yang menjelaskan tentang kurikulumnya apa itu insyaallah. Li'anal khilaf baina hadhihi al-madahib laisa fil aqidah. Kenapa? Perbedaan yang terjadi di antara mazhab tersebut bukan masuk ke dalam ranah akidah. Wa innama fil furu' al-fiqhiyah. Hanyalah yang terjadi adalah pada cabang-cabang fikih, Memang itu bukan suatu yang rahasia kalau yang sedikit ada penyimpangan itu memang yang di kalangan ulama Hanafi. Tapi terjadinya dalam sangat ringan, levelnya ringan itu dalam masalah murji'ah. Maka disebut ada murji'ah al-ahnaf. Jadi kalangan dari ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Ahnaf. Tapi itu murji'ahnya yang ringan, Seperti wallahu a'lam bishawab. Hanya itu saja. Selain itu semuanya sama semua. Kita akhiri dengan menyelesaikan satu paragraf. Yaqulul Malik Abdul Aziz, berkata Raja Abdul Aziz rahimahullah, waladhi namshi alaihi huwa tariqus salafis salih. Yang kita berjalan di atasnya adalah jalannya salafus saleh. Wala nukaffiru ahadan illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Ingat ini. Kita tidak mengkafirkan seorang pun, tidak mentakfir seorang pun kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu dari bantahan, bukan negeri yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan secara kita kayak gitu. Walaysa min madhabin siwa madhabi salafus saleh, dan tidak ada dari madhab selain madhab salafus saleh. Wala nu'ayyid ba'da al-madahib ala ba'diha, seperti itu. Dan kita tidak nu'ayyid, tidak menguatkan sebagian madhab daripada sebagian yang lain, seperti itu. Jadi semuanya diakui, mengakui semua.
Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna, masyaallah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal a'immatuna, imam-imam kami, masyaallah. Kalamu hadza al-imam. Ini selesai perkataan dari al-imam, yaitu maksudnya Malik ya, yaitu Raja Abdul Aziz rahimahullahu taala. Apa nih? Satu barak lagi. Nanti beda apa namanya? Kedepannya malam bingung. Wa huwa kalamun nafisun yumthil al-ma'na as-sahih li salafiyah alladhi huwal ma'na as-sahih lil Islam. Ini merupakan perkataan yang sangat indah, ya, yang mempresentasikan atau mencocoki makna yang benar kepada makna salafiyah, mempresentasikan makna salafiyah yang benar, yang itu merupakan makna Islam yang benar, yang sahih. Gitu. Jadi apa yang dijelaskan tadi oleh Raja Abdul Aziz merupakan sejatinya adalah menjelaskan tentang Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata masih panjang sekali ini, ya. Tapi masyaallah mukadimah saja banyak faidahnya ya, masyaallah. Nah, mudah-mudahan bisa menyelesaikan satu kali pertemuan. Atau mau lanjut ini sampai jam 10. Masyaallah. Kadang ini sudah selesai tapi ternyata anda duduk sini sampai jam 10 ya. Anak kesini lagi sorenya udah di sini lagi. Betapa nih. Masyaallah. Nah, insyaallah. Mungkin sampai sini dulu ya, karena sama-sama kita juga punya agenda ya mungkin. Naktafi lahuna. Ada pertanyaan? Mungkin barangkali ada yang belum jelas tadi bacanya apa gitu. Tanggal. Perlu ditandai tanggal berapa biar. Nah, semoga bermanfaat apa yang kita baca ya. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan, mohon maaf, dan ada segala kesalahan atau kesalahan ya. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini cukup, sudah lumayan ya. Di anak itu sudah 3 lembaran ya, 3 lembaran. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah.